Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Salah satu pertanyaan yang paling banyak, dan ini kenyataan, ya, kenyataan yang paling banyak terjadi pada pasien gagal ginjal di semua daerah, yaitu masalah HB yang selalu rendah. HB-nya nggak bisa tinggi, mentok-mentok 9, ya. Maksimal 9. Dengan cara apapun hanya 9. Sudah suntik hemapo, sudah dicek zat besinya, serum airnya bagus, saturasi transfernya bagus, cadangan ferritinnya bagus, suntik hemaponya 4 kali sebulan. Tetapi HB-nya mentok 9, 89, 89, bahkan turun lagi. Ini masalah yang umum dialami. Dulu saya juga mengalami, ya, awal-awal HD, awal-awal gagal ginjal. HB 8, 9, susah nembus ke angka 10. Ya, meskipun tidak perlu transfusi, tetapi HB di bawah 10 itu HB yang kurang bagi pasien cuci darah. HB 8, 9 itu hanya selamat dari tindakan transfusi, tetapi itu kurang. Nah, keluhan-keluhan yang lain ini juga sering ditanyakan dan dulu juga saya alami, yaitu lemot, berpikir lemot. Dulu awal-awal gagal ginjal, saya juga lemot. Kalau rapat, susah mikir, ya, sahabatku. Kalau rapat, saya selalu minta staf untuk mencatat semua yang dibicarakan dalam rapat. Ya, biasanya saya oke-oke saja, tetapi saya tidak membuat keputusan. Karena ngeblank, ya, tidak fokus. Apa yang terjadi di dalam rapat itu tidak fokus saya terima. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mempelajari, baru esoknya atau butuh waktu untuk membuat keputusan. Mikirnya agak lama. Juga pandangan mata. Dulu awal-awal jarak 3 atau 4 meter saya melihat orang tapi tidak jelas melihat wajahnya. Jadi kalau ada orang lewat, ya saya bisa menyapa tapi tidak kenal persis wajahnya. Mata terganggu. Selain itu setelah cuci darah selalu kaki sangat panas. Kebas-kebas, ya, utamanya panas. Ini gangguan syaraf tepi akibat proses cuci darah, ya. Utamanya di kaki. Gangguan syaraf tepi itu ya umumnya di kaki. Karena yang kering duluan jika kita cuci darah adalah kaki. Nah, gangguan-gangguan ini sangat, bukan menyiksa, tapi sangat mengganggu, ya. Apalagi malam jadi susah tidur. Juga, nah ini juga sering dialami. Tiba-tiba saat tidur atau mau tidur, kakinya nendang, seperti kejang, ya, nggak sadar, nendang. Ini juga dialami oleh banyak pasien-pasien baru. Nah, sahabat-sahabatku, setelah bertahun-tahun, apalagi setelah sekarang sudah 10 tahun, saya semakin banyak belajar mengenai mengelola kesehatan dengan gagal ginjal. Gangguan-gangguan itu hampir hilang semua.
mata saya bening lagi. Ya, saya bisa berpikir lebih cepat. Sekarang saya memberi training karyawan setiap seminggu sekali. Ya, tidak terganggu kemampuan berpikir. HB saya juga stabil 10 sampai 12. Gangguan-gangguan itu perlahan hilang bersamaan dengan waktu dan akhirnya saya menemukan penyebabnya. Dulu saya kekurangan vitamin B12 atau yang disebut kobalamin. Kobalamin ini fungsinya banyak sekali. Sahabat, vitamin B12 penting sekali bagi pasien cuci darah. Sangat penting. Sahabat, vitamin B12, kobalamin itu mudah sekali didapatkan dari makanan ya, dari telur, ikan, daging, yogurt, berbagai macam makanan itu mengandung vitamin B12 yang dapat diserap oleh tubuh kita. Tetapi kita pasien gagal ginjal seringkali kekurangan vitamin B12. Tanpa disadari banyak pasien gagal ginjal yang mengalami defisiensi vitamin B12. Sekaligus vitamin B9 atau kita kenal dengan sebutan asam folat, folic acid. Itu karena satu, mungkin kita kekurangan asupan. Teman-teman yang masih takut-takut makan, ya masih milih-milih makan, biasanya akan kekurangan. Dan jangan lupa, vitamin B12 atau kobalamin itu larut dalam air. Jadi saat cuci darah, ikut tercuci. Jadi jika kita cuci darah seminggu 2 kali, maka kobalamin juga ikut tercuci cukup banyak seminggu 2 kali. Ya, itu sebabnya sahabatku, saat cuci darah, selesai cuci darah, kita disarankan menggunakan vitamin B12, injeksi ya di akhir cuci darah, injeksi vitamin B12. Ada yang Neurosan B mereknya ya, ada yang Neurobion, macam-macam. Ada yang mekobalamin. Intinya harus segera dikembalikan vitamin B12-nya. Nah, kalau injeksi itu intravena, jadi lebih cepat pulih ya. Lebih cepat dibanding kita minum yang oral berbentuk kapsul, karena harus diserap dulu lewat pencernaan. Jadi teman-teman yang kondisi HB-nya kurang bagus, banyak gangguan syaraf ya, kakinya panas setelah HD, lemot, lalu yang utamanya HB-nya nggak naik-naik, saya sarankan gunakan injeksi vitamin B12, Neurobion, Neurosan B, apapun mereknya, saat selesai HD, karena itu cepat sekali memulihkan kekurangan vitamin B12 akibat proses HD. Nah, selain itu, di episode-episode yang lalu mengenai pembentukan HB, saya sarankan kepada teman-teman setiap hari, setiap malam kalau saya minum kobalamin, vitamin B12 5.000 mg. Ya, saya sebutkan mereknya, nggak apa-apa. Kawan-kawan boleh menggunakan merek lain, merek dagangnya macam-macam ya. Saya menggunakan Neurobion Forte yang pink, 1 setiap malam. Itu untuk mencukupi kebutuhan vitamin B12. Jadi sahabatku, jangan lupa, yang HB-nya nggak pernah naik meskipun suntik hemapo, meskipun injeksi zat besi, tapi tetap tidak naik,
tetap mentok-mentok 8 atau 9, besar kemungkinan kawan-kawan mengalami kekurangan kobalamin atau vitamin B12. Juga kekurangan asam folat. Jadi, ayo tingkatkan konsumsi makanan yang kaya vitamin B12, telur, daging, ikan ya. Juga penuhi dengan suplemen karena vitamin B12 ini larut air, juga mudah lepas dari dalam tubuh kita. Penting sekali mencukupi kebutuhan vitamin B12 supaya otak kita tidak lemot, kulit kita tidak mudah kusam ya. Ingat, banyak teman HD bukan cuma hitam tapi kusam kulitnya ya, kusam. Yaitu karena kekurangan vitamin B12. Juga membantu memperbaiki kerusakan saraf tepi, panas kakinya setelah HD ya, itu sangat mengganggu. Sekali lagi, vitamin B12 penting bagi pasien gagal ginjal, cuci darah, bahkan penting sekali. Semangat, HD Smart.